Tuhan, sore hari ini kita ada di seri khotbah Takdir dan Nasib. Takdir dan Nasib, judul daripada firman Tuhan yaitu hidup dalam rencana dan jalan Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya sudah share bahwa takdir atau kedaulatan Tuhan, ketentuan yang Tuhan sudah berikan itu seperti payung yang ada dalam hidup kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, menurut apa kata firman Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan dan ada di dalam kuasanya Tuhan. Namun Tuhan menghormati kita sebagai ciptaan yang mempunyai free will. Karena free will itu kita juga menentukan nasib kita. Jadi sekali lagi, lahir di dalam keluarga Indonesia, di Indonesia merupakan takdir yang kita tidak bisa ubah. Saya nggak bisa milih, oh saya mau dong orang tua saya Jerman, mama saya Prancis, nggak bisa. Saya sudah lahir seperti ini, lahir sebagai laki-laki di Indonesia dengan orang tua dan hidup saya. Tapi mengenai keluarga yang miskin dan kaya, lahir dalam kondisi sehat dan keluarga yang kaya dan yang miskin merupakan situasi atau nasib yang bisa diubah. Yang bisa diubah. Karena itu kita akan lihat satu contoh lagi yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal 27. Apabila Bapak Ibu sudah membawa Alkitab, bisa lihat Kejadian 27. Itu sebenarnya satu pasal ya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-46. Tapi saya nggak akan baca semua, kita akan jalan aja nih satu-satu. Basically Kejadian 27 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara sampai yang ke-46 itu menceritakan mengenai bagaimana Ishak dengan anaknya dan dengan istrinya, bagaimana Ishak dengan Yakub dan dengan Esau. Kalau kita mau lihat pasal 27 ayat yang pertama, dikatakan di situ, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa takdir sesuatu yang kita tidak bisa ubah, kita tidak bisa pilih. Tetapi nasib itu kita bisa atur, kita bisa tentukan, tentunya bekerja sama dengan kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang pertama, kita akan melihat pertama kali bagaimana Tuhan mengatur semua ini. Dan dalam pasal yang ke-27 ayat yang pertama dan yang kedua, di situ kita mau lihat bagaimana Ishak berkata bahwa, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku." Nah, apabila kita baca dari ayat yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, saya garis merah di sini, sengaja tulis merah ya. "Aku tidak tahu bila hari kematianku." Di sini juga dia katakan, "Agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Dua kata ini sebenarnya hampir sama. Jadi Ishak ingin mengatakan bahwa, "Hei Esau, coba kamu masakin aku tuh makanan yang enak dulu deh. Nanti aku berkati. Karena aku nih mau mati. Aku nggak tahu sampai kapan aku hidup." Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Ishak ini tidak bisa dengan sembarangan mengatakan, "Wah, umurku ini nggak jauh lagi." Nanti kalau Bapak Ibu baca terus dalam pasal-pasal ini, nanti dilihat bahwa pada saat Yakub dan Esau ribut dan Yakub kabur pergi, bahkan Yakub punya anak dan keturunan, Ishak tuh masih hidup.
Bahkan ada ayat yang menyatakan kemungkinan dia bilang bahwa dia juga agak setelah Ismail mati atau keturunan dari Ismail. Nah, Ishak itu kan anak yang asli, yang sah dari Abraham. Tapi anak yang dari gedungnya itu kan Ismail. Nah, sampai Ismail itu meninggal, diperkirakan umur Ishak itu sekitar 114 atau 124 tahun. Jadi pada waktu dia ngomong kayak begini nih, sebenarnya bias. Sebenarnya si papa nih ngomong sembarangan, ya mau mati kok. Masih lama nih dia nggak di sini kok. Tapi dia bilang itu karena ada sesuatu yang dia hendak kerjakan. Nah, kalau kita baca terus Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam pasal-pasal ini dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu ingat bahwa waktu Ribka mengandung, itu firman Tuhan katakan, Tuhan bicara sama Ribka, bilang itu ada 2 bangsa dalam kandunganmu. Kedua anak ini bertolak-tolakan, artinya gontok-gontokan nih 2 anak ini. Dan Tuhan sudah bilang bahwa yang muda akan menjadi superior, yang muda akan menjadi tuan atas yang tua. Sudah dibilang, dan Ribka tahu, dan Ishak pun tahu. Ishak sudah dikasih tahu. Ishak sudah dikasih tahu bahwa yang muda ini akan jadi tuan daripada yang tua. Namun apa yang kita lihat, sepertinya Ishak mau tanda kutip membantu, halus sebenarnya ya, membantu Tuhan. Ini prinsipnya sama seperti bapaknya Abraham. Bapaknya Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu tuh nanti banyak. Tapi Abraham bilang, ya Tuhan, ngomong aja banyak. Aku sudah keempat begini, bagaimana mau punya anak? Akhirnya istrinya bilang, udahlah ini sama pembantu ini aja. Ishak itu juga ada kemiripan dengan itu. Sebenarnya dia tahu yang dapat berkat itu sebenarnya yang harus diberkati itu yang muda, Yakub. Tapi yang dia panggil ini siapa, saudara? Esau. Dia mau twist, dia mau, itu kasar sekali kalau dia mau seperti ini kok begini lama sekali, udah sekarang aja deh gitu. Jadinya dia panggil si Esau. Si Esaunya yang disuruh berburu binatang dan lain-lain. Tapi kita lihat di sini bahwa memang sebenarnya Esau itu manly, jago berburu dan bisa masak juga. Namun kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa poin yang pertama dari firman Tuhan yang Tuhan ingatkan buat kita semua, di dalam rumah tangga suami istri harus ada kesehatian. Kalau yang satu A, yang satu B pincang, anak-anak jadi korban. Nah ini bapaknya udah jalan sendirian si Ishak. Aduh, aku udah wes tuwek. Tapi begitu dia kasih perintah sama si Esau, baca di sini, Ribka mendengarkannya. Ribka dengar. Dan Ribka bilang juga, wah ini kok bahaya. Ini kok si papi ini gimana nih? Dia bukan hanya tua dan matanya telah kabur, pikun juga mungkin. Nah, mungkin juga pikun. Tapi Ribka mendengar dan Ribka bilang sama anaknya si Yakub. Jadi dia tunggu. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya, berkatalah Ribka kepada Yakub, "Hei, dek, kamu mesti cepet-cepet. Kokomu lagi pergi. Kamu cepet-cepet nih, mami udah dengar. Ini bahaya." Kalau zaman ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang diperebutkan tuh warisan, benar nggak? Warisan. Kalau kita mau lihat, nggak semua ya, tapi ada keluarga-keluarga yang memperebutkan warisan karena mungkin perkataan orang tuanya atau hidup orang tuanya udah nggak bisa jadi berkat, makanya yang direbut warisan. Zaman dulu yang direbut berkat dari orang tua itu jadi hal yang lebih daripada kekayaan.
Karena apa yang ditumpang tangan, yang diberkati, itu pasti jadi. Mereka percayanya begitu. Pasti jadi. Makanya kita lihat bahwa di dalam perikop tersebut, Ribka sebagai mama juga dia bilang, no, gak bisa nih, saya udah dengar dari Tuhan, bukan kokonya tapi dedenya nih. Yakub kamu pergi deh. Kamu itu bilang aja, kamu pergi dapetin makanan, nanti saya yang masak, saya yang olah. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara di sini bahwa berkatalah Ribka kepada Yakub. Terus ayat yang ke-8 juga, maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku, pergilah. Disuruh sama mamanya. Tapi kita mau ingat, arti kata Yakub pada zaman itu artinya apa? Penipu. Tapi saya mau bukakan sesuatu yang mungkin luput dari kita punya perhatian. Sebenarnya dia punya sifat itu sebenarnya bukan penipu, cerdik, penuh perhitungan. Nanti kita akan lihat kenapa Tuhan pilih Yakub bukan Esau. Nah, kita lihat di sini, mamanya udah paksa-paksa, udah lu cepetan, supaya nanti dimakan agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu Yakub bilang ke Ribka, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit-kulicin. Katakan, mah, Esau tuh koko, itu orangnya gagah dan manly banget. Semua badannya buluan semua katanya. Aku nih alis aja mesti ditato katanya. Nggak begitu ya, coba alis aku aja ditato gitu. Saya juga bingung, perempuan alisnya dicukur terus habis itu ditato gitu. Kalau laki-laki kumisnya dicukur ditato lucu gitu ya. Ya, waduh, langsung dia bilang sama, Mam, tunggu dulu dong. Ini sembarangan. Esau koko itu kan orangnya manly sekali. Nanti kalau mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Nanti kalau saya datang sama si papi pasti tahu. Nanti papi pikir saya ngeledekin dia. Nah itu. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Nah, dia udah bilang tuh. Dia tahu. Enggak. That's a bad idea. It's a bad idea, Mom. Are you nuts? Gitu. Mama udah minum obat belum tadi? Belum. Meminum dulu. Maksudnya dia bilang, Mah, jelas-jelas beda. Nanti kalau saya datang ke si papi, dia pegang, dia pikir, aduh anak kurang ajar. Bukannya dapat berkat, dapat kutuk. Sebenarnya at the first place, Yakub tuh nggak mau. Jadi kayak zaman-zaman ini ada orang namanya tuti, artinya tukang tipu. Sebenarnya bukan tukang tipu juga. Kayak Yakub, walaupun namanya seperti itu, tapi enggak. Nah, nanti kita lihat, mamanya udah bilang, tapi si Yakubnya bilang, mama ini sembarangan. Tapi mamanya bilang, dengar kata mama ya. Nah, saya dulu familiar tuh kata-kata itu, kalimat itu. Dengar kata mama ya. Nah itu, ingat-ingat kata mama, ingat-ingat pesan mama gitu. Biarin aja mama yang tanggung kutuk itu. Nah, ini. Tetapi ibunya berkata, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Kamu wes denger noai, pergi ambil kambing-kambing itu. Gak usah banyak ngomong, dengerin mama aja. Kalau nanti dikutuk-kutuk ke mama tanggung. Wah, itu seorang ibu yang benar-benar udah dengar suara Tuhan, gak peduli mau ada apa juga dia bilang, no, mau kayak apa, Tuhan udah ngomong, mau jadi seperti apa, at the end of the day kamu yang dapat berkat. Gak mungkin bapakmu kutuk kamu. Padahal Yakub udah wanti-wanti, udah ketakutan. Ini kan dia kan worry, dia khawatir, mama nih. Tapi kita lihat firman Tuhan terus di sini ya. Lalu ia pergi mengambil kambing domba itu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan sudah atur dan bikin sedemikian rupa, itu Tuhan tetap menghargai pilihan dan kehendak bebas manusia. Pada waktu Ishak sudah mengambil sikap panggil si Esau, Tuhan tahu nggak tuh? Tuhan tahu. Dia pikir,
Ini mau kasih berkat ke anak yang mana nih? Tapi sama Tuhan kan Tuhan diemin aja. Dia nggak kasih datang kilat, geledek gitu kan, enggak. Dia masih biarin aja. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, tadi seperti saya bilang, kalau berkat, kalau takdir atau kedaulatan kuasanya Tuhan itu seperti umbrella. Terserah kita mau ikut kata Dia apa kita mau keluar dari payung itu, dari proteksi umbrella, dari kuasa kedaulatannya Tuhan. Dulu waktu saya muda, maka saya bilang, wah, saya menghabiskan hidup yang sia-sia hanya karena saya pikir I know what the best for myself. Saya tahu saya sukanya apa, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Saya tahu yang paling baik buat saya. Sekarang saya bisa bilang, omong kosong, bodoh. Itu Sam yang bodoh, yang it's not myself, my real self. Yang paling tahu kita tuh pencipta kita. Amin. Pencipta kita. Yang paling tahu mobil kita Toyota atau Honda, yang paling ngerti itu factory Honda atau factory Toyota. Nah, mungkin kita punya mobil Honda, tuh kita pergi ke Vespa. Oh, ini mobil bukan bajai Pak, gitu. Yang paling tahu tuh the factory, pabrik yang mengeluarkannya itu. Yang bikin kita nih Tuhan. Jadi Dia yang paling tahu. Walaupun kita bilang, tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan menghargai kebebasan, hak free will daripada manusia. Dia bilang, oke, kalau kita nggak punya free will, kita bukan namanya manusia. Dia kasih kita free will supaya kita manusia yang manusiawi, punya kemampuan untuk memilih. Karena itu dibiarkannya waktu Ishak itu sudah mau sembarangan. Nah, di sini kita lihat bahwa terus akhirnya Yakub pergi. Dan di sini ayat yang ke-15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Mereka, ibu sama anaknya nih, begitu, udah kamu udah ambil nih, udah. Oke, mau masak dulu ya. Ini pakai presto aja biar enak, kulit tulangnya tuh biar empuk. Wah. Dilapar juga ya saudara yang mau makan gitu. Mamanya jago, ini kan pokoknya ini harus haucet, ini enak semua, bapakmu suka lah ini semua gitu. Ya suka, aku ini kan licin kulitnya, udah tenang. Mamanya juga jago make up, dipakein bajunya si Esau, dibikin sedemikian rupa biar buluan gitu loh. Harry kayak Harry Potter. Ini Harry berbulu bukan. Jadi dibikin begitu, langsung udah kamu masuk cepetan. Si Esau masih lama, dia kena macet di hutan. Biarin kamu masuk duluan cepetan duluan. Nanti begini mami SMS dari dalam. Wah, pokoknya ini zaman batu kok ada SMS gitu. Masuk cepetan. Ini si Ishak kan lagi pakai sarung gitu, main burung mungkin. Ini Ishak kayak apa? Bapak Esidul, Benjamin apa? Wah, lagi langsung usaha, iya benar. Yang namanya Yakub yang balas makanya. Bukan, wah cepetan kamu masuk loh. Pak, ini katanya matanya udah nggak jelas, tapi siapa itu? Di atas sini. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti 85 degree yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah. Mungkin si Yakub suaranya agak sedikit merdu gitu. Apa? Kan biasanya begitu, tapi dibikin kayak sedikit ngebas. Soalnya si Esau kan lebih manly. Aku Esau. Wah, gitu kan jadinya. Oh, Esau. Tapi kan Yakub juga nggak bisa dikibulin juga. Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan. Bangunlah, duduk. Nah, dibilang semua. Lalu Ishak berkata kepada anak itu, lekas, kamu cepat juga pulangnya ya. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Wah, jawabannya juga udah langsung rohani di sini. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Kita orang Kristen tuh ya paling ada apa aja tuh dipoles jadi rohani paling pintar kadang-kadang ya. Iya. Kita bantu doa ya Pak, ibu itu begini.
Padahal kita belum tentu doain, kita cuma mau dengar ceritanya tuh ibu itu. Gimana? Belum tentu juga kita doain, kita cuma mau dengar gosipnya aja gitu. Oh gitu ya. Belum tentu juga kita doain ya. Ada banyak yang semua kita tempel embel-embel rohani. Ini gua begini, itu namanya manusia. Nggak usah diajar untuk bisa bohong atau bisa, itu keluar sendirinya. Saya juga begitu. Kita semua keluar dengan sendirinya. Wah, langsung tampang muka baik. Itu begitulah. Nggak perlu diajar, udah ngerti sendiri. Di sini juga si Yakub begitu. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datang mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Kamu kesini dulu. Nah, apakah kamu nih Esau atau bukan katanya. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya meraba. Kalau suara Yakub, wah dia tahu kan. Suara Yakub katanya kan. Kalau tangan Esau. Kalau kepala Pasen. Wah, gede banget suara. Makanya dia bilang, wah kalau suara sih suara Yakub, tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti Esau. Mamanya kan jago make up, semua kan dibikin demikian rupa. Cuma suara, sama kayak kalau perempuan mau jadi laki-laki itu, kalau kita tahu, oh di atas bulan apa nggak, lihat aja gitu. Nggak ada ini jaluknya, kalau perempuan nggak bisa, semua bisa jadi, tapi ini nggak bisa dibohongin. Itu sama, suaranya juga begitu. Tapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Ini kamu Esau benar nggak? Iya, gitu katanya kan. Dekatkanlah makanan itu. Nah, kalau Ishak ini yang penting makan dulu. Ada budaya kuno, Bapak Ibu Saudara. Budaya kuno sekali. Bahwa laki-laki itu akan betah di rumah. Kalau di rumah tuh istrinya bisa masak makanan enak. Amin. Itu orang kuno yang jawab tuh. Budaya kuno. Budaya kuno. Makanya nih cerita itu semua nih ada. Kalau Bapak Ibu belajar ya kayak filsafat atau cerita-cerita kuno dari Chinese atau dari Tiongkok, mana tuh ada banyak yang sebenarnya tuh dari Alkitab. Yang sumbernya tuh itu. Nah ini dikatakan, makanya si Ishak juga dekatkanlah makanan itu supaya ku makan daging buruan masakan. Pokoknya sini, mana tuh babinya kan, sini dulu. Yang penting makan dulu. Oh umur udah mau mati, yang penting makannya enak dulu gitu. Datang dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub diciumlah. Ketika Ishak mencium bau pakai pakaian, oh baunya sih bau Yakub. Udah dia tahu lah ini. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bau matahari gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah di luar lama-lama main golf atau apa gitu, ntar coba cium, bau matahari, bau kering gitu. Nah ini bapaknya udah gini, Allah akan, nah ini dia diberkati langsung kan. Langsung si Ishak bilang, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini diberkati, waktu diberkati gitu dia ngomong semua ini dan semua itu terjadi. Bangsa-bangsa akan takluk, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu semua. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar, kamsia ya papi, thank you, papi mau minum. Nanti ya Esau bawa es teler katanya kan. Ya Esau keluar dulu. Baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau. Ia juga menyediakan makanan. Langsung si Esau masuk lagi. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapa engkau ini? Sahutnya, aku Esau. Ini dia. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata. Terkejut itu di dalam bahasa Inggris dikatakan tremendously. Jadi bukan terkejut kayak nggak begitu. Itu lebih dari itu sampai dia gemeteran. Karena dia bilang, wah, kok saya mau pilih. Dia tahu bahwa wah, saya kecolongan. Saat ini masih punya orang tua, hormati, hargai. Nanti kalau orang tua udah dipanggil Tuhan, mau kita meraung, lompat-lompat sampai menangis, air mata udah habis juga gak akan merubah. Ada banyak
berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita dengar firman, kita cuma satu kali Bapak Ibu Saudara, dimana kita udah gak bisa dengar firman. Mungkin karena suasana politik dunia berubah, mungkin karena kecelakaan terus kita budek gak bisa dengar. Baru di situ kita mau nangis kayak apa juga, Tuhan bilang, saya sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu gak pernah mau berubah. Sekarang ya itu. Makanya saya somehow setuju dengan hukuman mati, saudara. Karena saya percaya di dalam perjalanan hidup manusia ada satu titik yang namanya the point of no return. Orang bisa benar-benar hatinya keras dan gak tahu kalau yang dia buat itu salah. Dia bunuh orang, dia potong-potong, dia apain, dia gak tahu kalau itu salah. Karena apa? Kita biasa mematikan suara roh. Ada Roh Kudus ngomong, kita acuhkan. Lama-lama suaranya gak kedengeran. Dan hati jadi bebal. Kesempatan yang Tuhan berikan, kita gak mau rubah hidup kita. Akhirnya satu kali yang namanya penyesalan itu datang. Lihat itu Esau, dia nangis. Ini anak laki-laki gagah, besar begitu, kalau nangis itu kan nangisnya kayak nggak gitu, wow gitu kayak harimau apa kayak beruang gitu nangisnya. Udah kayak lebih dahsyat lagi dari drama Korea, saudara. Nangis sampai terkencing-kencing, mohon permisi bahasa saya. Itu dikatakan sampai nyesel, nggak tahu mau ngomong apa. Dia rasa, aduh sudah habislah hidupku. Bapak Ibu nanti lihat, saya akan kasih ayat-ayatnya ya. Keturunan daripada si Esau ini bangsa Edom. Dan bangsa Edom itu ditaklukkan sama Saul, ditaklukkan sama Daud. Itu bangsa yang akhirnya bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang Tuhan mau hancurkan bangsa itu, bunuh bangsa itu. Karena nenek moyangnya ini orang ini. Orang yang sama sekali gak punya tanggung jawab apa-apa gitu. Oh hidup saya begini. Semua digampangin. Gak bisa. Life is hard. Hidup tuh susah. Kalau kita cuma, Tuhan tolong berdoa. Tuhan bilang ya berdoa dan bekerja. Ini Ribka aja udah denger, tapi dia masih bekerja. Bekerja apa? Dia susah payah, dia bujuk si Yakub supaya udah cepet disayang masak tuh gini. Itu bekerja. Walaupun dia tahu anaknya tetap diberkati, tapi dia mesti ada usaha. Kalau kita orang Kristen kita bilang ya kita lebih dari pemenang, tapi kita nggak pernah ada usaha apa-apa, nggak pernah ada, aduh apalah sedikit gitu. Tapi Tuhan bilang, you minta sembuh, tapi jaga makan aja nggak mau. You minta diberkati, tapi you mau berubah ini sedikit, inisiatif sedikit, proaktif sedikit aja enggak. Bagaimana mau diberkati? Bagaimana orang mau lihat engkau? Kalau kamu nggak berbenah diri supaya, mau pergi interview, pelajari interview ini mau ngomongnya apa, supaya orangnya tuh suka sama kamu. Pelajari dulu taktiknya segala macam dan lain-lain, cara ngomong, itu semua ada unsur psikologi. Orang yang kayak gitu nggak akan pengaruh kamu lulusan dari USC, dari mana-mana kayak. Kalau walaupun kamu nggak dari mana-mana, tapi kalau yang interview suka sama kamu atau bosnya suka sama kamu, langsung bilang kamu besok bisa kerja nggak? Nah itu favor daripada Tuhan. Favor daripada Tuhan itu dibuka kalau kita juga mau merubah diri kita. Tuhan saya mau debt free, saya mau ini utang-utang, tapi harus tahu caranya. Oke, ini nggak perlu lagi, udahlah nggak pakai kabel aja. Sekarang kita pakai antena begini, nggak apa-apa kalau hujan sedikit lihat semut, nggak apa-apa. It's okay. Maksudnya ada usaha untuk supaya ini semua bisa, hidup saya ini bisa berubah. Kalau kita bilang Tuhan ubah hidup saya, Tuhan mau ubah, tapi kita ya kamu mau diubah, saya mau kasih kamu ini. Kamunya tangannya begitu terus. Kalau gereja yang pagi itu saudara, gereja Spanish, kok jadi Spanish gitu. Kayak sepeda dirinya Spanish, gereja Spanish pergi ke Honduras. Mereka tuh udah bukan lagi kasih ikan, nih dikasih ikan doang gitu, kasih makan, kasih ini. Tapi mereka sekarang kasih ayam, supaya ayamnya bertelur bisa didagangin. Dikasih alat mancingnya, nih alat mancing, you bisa mancing sendiri, cari duit sendiri. Waktu beberapa tahun yang lalu, saya ada summer mission juga ke beberapa daerah di Asia. Kita bikin koperasi, bikin bank, usaha simpan pinjam, supaya orang buka ladang pekerjaan, orangnya nggak jadi males.
Karena kita beritakan Injil, itu Injil bukan hanya dia menyembuhkan, tapi dia merubah sikap mental karakternya orang dari pemalas jadi orang rajin. Itu. Dan di situ yang Tuhan ingin katakan, Esau ini beda, Koko ini beda sama dedenya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat bagaimana si Yakub ini, kalau dibilang dia menipu segala macam tuh sebenarnya enggak juga ya. Tadi yang pertama ya, dia dibujuk sama mamanya tuh, karena dia udah gak mau. Yang kedua, Bapak Ibu ingat nanti ini kan si Yakub pergi nih, kabur. Dia kerja sama satu bos lah tuh, si Laban. Dia bekerja dan dia suka sama anaknya. Waduh, si Amoy cantik juga katanya. Saya bekerja deh, tapi minta anakmu yang itu, ingat si Rahel buat saya. Oke, 7 tahun bekerja ya? Iya, 7 tahun dia bekerja. Oke, besok kita resepsi. Loh kok ini resepsinya nggak siang-siang? Malam aja dong, biar lebih romantis. Malam padahal dibohongin. Soalnya kan itu dipakein cadar, ya kan? Kalau kita kan di gereja, wah diberkati, cadarnya dibuka, dikis. Kalau gitu kan zaman dulu kan disengaja dikasihnya malam-malam, biar rabun semua kan. Tapi ada tulisannya di situ. Kemudian pagi-pagi dibuka, lah sile. Salah. Nah ini yang, aduh saya sukanya sama encinya, oh ini adiknya. Apa yang engkau tabur, engkau tuai. Tapi perhatikan nanti Bapak Ibu perhatikan apa yang jadi jawabannya si Yakub. Yakub bilang gini, wah bos, wah you sih kebangetan. Ini saya udah kerja 7 tahun loh, ngatur ini domba-domba bau semua nih, semua pokoknya udah ini. Masa sih begini? Oke deh, sorry. Gini, sekarang ini kalau kamu mau kerja lagi 7 tahun lagi. Akhirnya aku bilang, ya deh, tapi ada tulisannya nih. Nanti aku bilang gini, lalu yang 7 tahun itu dianggapnya atau dirasanya hanya beberapa hari saja. Nah, kita lihat ada tulisannya di situ. Ketika udah ayat yang ke-46. Nah. Esau menaruh dendam kepada Yakub, terus nah dalam pasal selanjutnya kalau nggak salah itu ada tulisannya, nah ini, dan tinggallah pada beberapa waktu kakakmu, kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau di sana. Nah, nanti ada di dalam ini pasal 27, pasal 28 Bapak Ibu Saudara, itu ada bagaimana Yakub bilang kepada Laban, kamu ini udah bohongin saya. Tapi di situ dikatakan 7 tahun lah kerja kamu buat si Rahel. Oke. 7 tahun itu hanya dirasa, dianggapnya dan dirasanya selama beberapa hari saja. Sekarang saya mau hubungkan dengan apa kata Tuhan Yesus. Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung daripada apa yang dinamakan cinta. Zaman dulu lagi cinta-cintanya, buka pintu mobil kita bukain gitu. Dia masuk sebelah sana, lari keliling mobil. Nggak mau naik sepeda, oke. Nanti abang nyewa beca aja, maklum belum ada Uber. Abang nyewa beca, dibukain nih. Aku nggak mau abangnya yang genjot, oke abang yang akan genjot. Pokoknya semua istilahnya rasa yang nggak enak bisa jadi rasa coklat. Asik. Karena apa? Cinta. Ini Yakub juga bilang gitu. Karena cintanya kepada Rahel hanya dirasanya beberapa hari. Nah di sini saya ingin hubungkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Pikulah kuk yang kutanggung, yang kutaruh, karena kuk dan beban yang daripada aku itu ringan dan enak. Saya suka bilang tuh, ringan di mana ringan ya? Enak di mana enak? Kalau melihat kita punya keluarga begini, anak kita begitu, pekerjaan kita begini, istri kita begitu, suami kita begini, Tuhan ngomongnya enak, ringan dan enak. Enak di mana Tuhan? Itu ada komanya di situ. Enak dan ringan kalau kita mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Dia, semuanya kita akan pikir, oke, sengsara gini. Tapi Tuhan, saya cinta sama kamu. Dan Tuhan juga cinta sama saya, makanya Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia supaya bisa sama saya. Dengan itu, persepsi kita akan berubah. Sama seperti Yakub. Dan pertama kita udah lihat,
Yakub tuh orangnya setia. Dia setia. Kalau dia nggak setia, dia bilang, udahlah, forget it, nggak apa-apa, nggak dapat encinya, adanya juga boleh. Gitu. Kayak truk-truk di belakang di Indonesia suka banyak truk-truk. Tunggu jandamu, gitu-gitulah pokoknya. Yang nggak ada, pokoknya nggak dapat encinya, nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting adanya. Pokoknya, kekeh banget. Kalau Yakub mau sakit hati, mau istilahnya orang gampangan, ya udahlah, nggak apa-apa, gini aja. Kita jangan mau jadi orang yang second best. Tuhan selalu kasih kita yang very best. Karena itu aim kepada, makanya jadi orang bukan orang yang perfeksionis sebenarnya. Saya dulu nggak jadi perfeksionis seperti sekarang, tapi semua berubah. Karena saya selalu pikir, masa sama orang bisa kasih yang terbaik? Masa ketemu bos di gereja, ketemu bos di tempat pekerjaan kamu aja bisa rapi. Ke gereja kok begini. Akhirnya orang lihat saya, wah Pak Sam sekarang jadi perfeksionis. Sebenarnya bukan perfeksionis. Saya selalu aiming yang paling the best. Karena Tuhan tuh selalu beri kita yang the best. Dan Yakub juga tuh maunya, tapi lihat bagaimana kesetiaannya. Oke, 7 tahun lagi, nggak apa-apa deh, saya kerjain juga. Setia dia. Dia bisa aja bilang, lu memang tukang tipu nih si bos Laban. Udahlah, saya pergi sama bos yang lain lagi deh. Saya kerja lagi, memangnya anak lo doang yang cantik gitu. Bisa aja dia begitu, tapi dia nggak kayak begitu. Jadi kita lihat bahwa alasan sebenarnya dua bangsa dalam perutnya, dalam rahimnya Ribka ini gontok-gontokan, karena Tuhan udah lihat semua itu dari dalam kandungan. Tuhan udah lihat, yang dedenya ini lebih kuai-kuai sebenarnya daripada si kokonya itu. Pokoknya cuma maunya terima beres, gampangan, segala macam maunya begini. Kalau dengar firman Tuhan apa? Udah pernah dengar lah yang kayak begini lah. Sebenarnya saudara, it's not about the pastor, bukan tentang saya, gereja ini, tapi semua itu tentang Tuhan. Kalau kita mau datang ke gereja, kita coba lihat, saya mau ketemu Tuhan. Tuhan bisa bicara sama saya lewat siapa aja, lewat Pak Sam, lewat Pak Toto, lewat Nganu, lewat siapa aja, lewat anak kecil juga Tuhan bisa bicara. Jadi udah pandangan kita udah berbeda. Sedangkan si Esau ini selalu nganggap semuanya remeh, gampangan dan segala macam. Tapi Yakub selalu nganggap semuanya serius. Karena itu firman Tuhan, jadi tulus seperti Yakub, tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Seperti ular, bukan menjadi ular. Seperti ular. Jadi dibilang cerdik tapi tulus. Dan Yakub itu punya yang seperti itu. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, saya memang udah cinta sama si Rahel. Mau 10 tahun, mau dunia akhirat, gunung tinggi akan kuseberangi. Ya kan gitu zaman dulu kan. Hujan lebat, nggak apa-apa, datang terus. Sekarang di Amerika kena rintik-rintik, kita bisa opname ya. Aduh pusing gitu. Ini langsung kena migrain gitu. Aduh, zaman dulu di Indonesia saya pikir, wah, makanya kuat-kuat ya. Main bola nggak pakai sepatu, itu nyerosot tuh. Padahal ada batu tajam. Kalau berdarah cuma pakai ludah. Sekarang di sini, antiseptik gitu. Kalau enggak, ya beda ya saudara. Tapi kita bisa lihat bahwa kenapa Tuhan memilih, bukan karena Tuhan tuh resis, Tuhan tuh punya idola atau membeda-bedakan, enggak. Tapi Tuhan lihat bahwa orang ini sebrengseknya dia, tapi orang ini punya hati yang dekat dengan aku. Punya hati yang dekat. Beberapa hari yang lalu, saya lagi lihat di Facebook. Ada orang bilang, kamu pilih si A, si B, atau si C. Si A nih orangnya punya istri 3, begini-begini. Si B orangnya nih waktu kuliah dulu suka mabok, begini-begini. Si C orangnya nih istrinya 1, nggak pernah ngapa-ngapain, orangnya baik. Kamu pilih yang mana? Langsung mulai terbuka. Yang satu, yang A, itu ternyata Presiden JF Kennedy. Yang satu lagi Winston Churchill. Memang brengsek segala macam. Tapi yang satu lagi kebuka, ini baik, istrinya 1, setia semua. Yang C kebuka, Adolf Hitler. Karakter manusia is a phenomenon. Kita nggak bisa tahu. Orang cepat saja judge orang cuma lewat perawakannya dan segala ini begini. Tapi biar kita di dalam Tuhan,
Tuhan yang kenal kita. Tuhan lihat hati kita bukan seperti orang lain lihat hidup kita. Orang lain mungkin cepat aja kasih, itu mah begitu. Tapi Tuhan tuh nggak kayak gitu, saudara. Dia lihat karakter kita, dia lihat hati kita. Dia lihat ini si Yakub, saya terus sama dia. Nanti kalau pada pasal yang selanjutnya Bapak Ibu bisa baca, itu nanti si Yakub datang lagi sama Esau minta diberkati lagi. Karena dia merasa yang berkat pertama tuh sepertinya dia ada kebohongan. Dan dari situ hidupnya dipenuhi ketakutan. Karena ya itu, suami istri bapaknya ini nggak hidup di dalam waktu timingnya Tuhan. Kalau kita keluar dari timingnya Tuhan, waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Dan ini semua dua-dua orang ini mau bikin sendiri aja. Makanya korbannya si Yakub. Yakub kabur dan hidup penuh dengan ketakutan sampai akhirnya Tuhan tuh merubah Yakub dengan antara Tuhan sendiri atau pasukan malaikat atau kepala malaikatnya Tuhan yang turun dan bergumul dengan Yakub. Dan di situ saudara bisa lihat Yakub tuh ini banget ya, diligent. Dia bilang kalau kamu nggak memberkati aku, mau kakiku pincang, mau aku mati, tapi aku nggak akan lepaskan engkau. Itu dia. Kita sama Tuhan tuh mesti begitu, saudara. Berdoa dan sungguh-sungguh iman kita, Tuhan saya nggak peduli ya, Tuhan belum jawab aku dan lain-lain. Pokoknya kalau aku mau beribadah, aku akan beribadah. Nggak peduli. Tetap pokoknya hatiku, walaupun aku nggak ngelihat jawabannya Tuhan, tapi Tuhan tahu hati saya kan. Waktu Yakub bergumul, dia ini udah nggak punya pilihan apa-apa lagi. Hidupnya dipenuhi ketakutan, diuber-uber, dia selalu bilang, jangan-jangan ini anak buahnya si Esau, anak buah Koko kali lagi ke sini. Dia hire FBI dan segala FPI ngejar-ngejar saya. Hidup penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan akhirnya merubah dia. Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, the Prince of God. Wah, orang yang diubahkan Tuhan. Tapi harus ada hati juga yang mau merendahkan diri, yang mau Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan gak saya tuh pernah Bapak Ibu Saudara berdoa sampai waduh. Dia bilang Tuhan kalau Tuhan gak jawab, saya gak akan berhenti berdoa. Saya gak akan makan nih Tuhan. Mau nanti saya pingsan kayak apa urusannya Tuhan. Pokoknya saya benar-benar sama Tuhan kayak begitu, kayak Yakub. Kalau kita bilang Tuhan, nggak apa-apalah hidup saya begini-begini, tapi Tuhan tahu ketulusan hati saya, niat saya Tuhan tahu. Saya nggak akan berhenti berbuat baik, saya akan nggak berhenti terus melayani Tuhan, beribadah, karena Tuhan yang memegang prinsip, Tuhan yang memegang hidup saya. Yakub juga seperti itu, saudara. Akhirnya diubah oleh Tuhan. Dan kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam hidup kita ada banyak hal. Ini tadi saya udah jalan terus. Nah, kesempatan untuk belajar firman Tuhan masih terbuka. Jangan seperti Esau. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Jika saudara mengabaikan firman Tuhan demi apa saja, maka ada saatnya saudara tidak bisa lagi mendapatkannya. Kitab suci mengatakan bahwa saudara harus membeli kebenaran, bukan menjual. Amsal 23:23. Membeli kebenaran dengan apa? Dengan kesungguhan kita. Kepergian Yakub. Esau selalu mau memperbaiki kesalahannya. Dia berbuat dosa lagi. Udah dibilang jangan kawin sama orang dari bangsa lain. Si Esau bahkan dia punya 3 istri. Ini lagi-lagi menunjukkan kebodohan daripada Esau. Bukan kita mau membandingkan, tapi kadang-kadang orang kalau udah dablek keterusan, Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan rencana Allah, sekalipun Yakub mengalami jatuh bangun dalam dosa, penderitaan, tetapi Yakub tetap dipimpin, diarahkan pada jalan yang benar. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mungkin jatuh tapi tidak tergeletak. Tuhan cuma bikin, balik lagi ke situ, balik lagi, ya. Karena Tuhan ada, Dia berkuasa untuk bikin apa saja, tapi Dia juga menghargai kalau kita mau milih dekat sama Dia atau enggak. Sedangkan Esau makin mengarah pada kebodohan. Jadi
Jangan cepat atau jangan bilang, oh enggak, ini kan saya cuma sedikit kompromi dengan dosa yang kecil aja sedikit. Beda satu inci saudara dari sini. Kalau bedanya itu kita akan jalan 1 mile, 2 mile, lama-lama bedanya jadi berapa kilometer. Diawali dengan perbedaan yang sedikit. Dosa yang kecil, semua yang kita nggak mau rubah, kan cuma gini aja. Itu cuma ya, tapi kan kita masih manusia, Pak Sam. Nah itu. Tapi Tuhan katakan jadilah sempurna sebab aku sempurna. Kalau saudara adalah orang pilihan, saudara bisa jatuh bangun ke dalam dosa. Bisa juga mengalami segala penderitaan, tapi kita ingat di dalam takdir kedaulatannya Tuhan. Tuhan gak berjanji selalu ada matahari, ada pelangi, hidup gampang dan mudah, enggak. Kita sama mengalami cobaan dan sama mengalami penderitaan yang orang bukan kenal Tuhan pun ngalamin, kita juga ngalamin. Tapi yang bikin kita berbeda adalah respons yang kita berikan. Orang yang gak kenal Tuhan, penderitaan sedikit apa sedikit, komplain, maki-maki ke Tuhan. Tapi kita yang percaya Tuhan, penderitaan tantangan hidup, respons kita berbeda. Kita bisa bilang, Tuhan terima kasih, walaupun masih susah, tapi saya masih bisa makan. Walaupun tidak punya rumah sendiri, tapi saya masih bisa punya atap kamar yang saya sewa 500 per bulan ini, masih bisa saya ngadem di dalamnya kalau lagi summer panas. Terima kasih Tuhan. Responsnya lain, saudara. Makanya Tuhan selalu melihat kepada Yakub. Nah di sini tetapi bagaimanapun juga, percayalah bahwa Allah yang setia itu akan memimpin dan mengarahkan hidup saudara ke jalan yang benar. Tetap percaya dan ikuti Dia. Bersyukur dan pujilah Dia, karena Ia sudah memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sebetulnya tidak layak untuk dipilih. Untuk menutup semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, saya ada satu tulisan ini. Jangan berhenti berdoa. Iblis selalu berusaha supaya kita tuh jarang berdoa, bahkan tidak berdoa. Satan tries to limit your praying, karena setan tahu doa-doa kita bisa membatasi pekerjaannya setan. Itu. Dia tahu, oh ini dibikin ini aja nih, dibikin biar pulang ada acara bagus di TV, biar nggak berdoa. Dibikin biar itu ada yang komen di Facebook, jadi main Facebook lama, segala macam, pokoknya dibikin begitu rupa supaya kita nggak bisa berdoa. Karena dia tahu ini kalau berdoa, waduh, kita bakalan hancur. Ini dia. Satan tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Esau dan Yakub. Keduanya ada di dalam takdir ketentuan daripada Tuhan. Tetapi tetap nasib bisa diatur oleh manusia. Ada 50% kita bisa ikut di dalam nasib yang kita hadapi saat-saat ini. Esau pun kalau dia mau berubah, kasih karunia tetap ada sama dia. Tapi kita mau lihat bagaimana perbedaan kedua orang ini. Dan sore hari ini saya percaya apapun keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi tantangan pergumulan. Kita mungkin bilang, ya memang hidupku beginilah, memang sudah nasib, sudah takdir. Jangan kita bersembunyi di balik kata-kata itu dan membuat kita malas dan tidak mau berubah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dia turut bekerja melalui dan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Dia turut bekerja. Jadi kita percaya segala macam hal yang kita hadapi saat ini, kita berdoa, Tuhan, pimpinlah langkah, pimpinlah hidupku ini Tuhan. Paksain, biarin cuma kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya tetapi kehendak Tuhan. Dia baik, saudara. Ada gambaran dia ketuk pintu hati kita. Itu melambangkan kelembutannya dia. Dia bisa saja dobrak pintu itu, tapi selalu yang jadi gambaran, dia mengetuk. Dia nggak memaksakan. Dia ingin semuanya keluar dari hati kita yang tulus.
Sore hari ini kesempatan yang luar biasa. Kita bisa ada 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita berdoa sore hari ini, Tuhan, rubah hidup saya. Karena apa yang Tuhan mau itu selalu yang terbaik buat kita. Amin. Yang terbaik, lebih baik dari apa yang kita pikirkan.